Doakan papa lancar ya sayang. Raffi pun tak pernah kekurangan kasih sayang. Setiap malam, Arfan selalu menyempatkan diri membacakannya cerita sebelum tidur. Kadang-kadang, aku duduk di ujung ranjang, tersenyum melihat dua cinta hatiku tertawa bersama. Aku sempat berpikir, hidup ini benar-benar manis. Mungkin bukan mewah, tapi cukup hangat, cukup tenang, cukup membahagiakan. Aku tidak bekerja kantoran, tapi kesibukan rumah sudah membuatku merasa seperti CEO rumah tangga. Mulai dari memasak, mengatur pengeluaran bulanan, sampai menjadi guru les kecil untuk Raffi di sore hari. Arfan sering bilang, kalau aku bisa kerja tenang di luar, itu karena kamu jaga semuanya di rumah. Kata-katanya membuatku merasa dihargai, membuatku percaya bahwa posisi ini adalah peran yang penting, bahkan mulia. Kadang, kami pergi berlibur keluar kota, tidak jauh. Biasanya hanya ke puncak, atau ke pantai terdekat. Tapi momen itu selalu penuh tawa. Foto-foto di galeri HP-ku dipenuhi. Wajah kami bertiga, tertawa di bawah cahaya matahari. Aku bahkan sempat berpikir, mungkin inilah yang namanya hidup yang nyaris sempurna. Tapi, ya, hanya nyaris. Karena ternyata tak ada yang benar-benar tahu isi sebuah rumah tangga, kecuali orang yang tinggal di dalamnya. Dan kadang, senyuman yang terlihat dari luar hanyalah cara paling sopan untuk menyembunyikan luka yang mulai tumbuh dari dalam. Luka itu mulai muncul pada hari yang tampaknya biasa, cerah, sunyi, dan tidak menyimpan firasat apapun. Aku baru selesai membereskan kamar tidur ketika suara mobil Arfan terdengar memasuki garasi. Aneh, hari itu belum jam makan siang, tapi Arfan pulang lebih cepat dari biasanya. Aku bergegas turun dan menemuinya di ruang tamu, tapi langkahku terhenti saat melihatnya membuka pintu mobil untuk seorang gadis muda, cantik, kulitnya bersih, rambut hitam panjangnya diikat sembarangan, dan langkahnya gugup saat masuk ke rumah kami. Ini Rina, kata Arfan cepat, melihat ekspresiku yang mungkin terlalu jelas. Keponakan dari kampung, anak adik sepupuku. Dia baru datang ke kota, cari kerja, dan belum punya tempat tinggal. Aku terdiam sesaat, lalu mengangguk pelan. Aku bukan tipe istri yang suka membantah di depan orang lain. Lagi pula, aku percaya pada Arfan. Sampai saat itu, kamar tamu bisa dipakai kan? Tanya Arfan sambil melirik ke arahku. Seperti meminta izin, tapi juga sudah mengambil keputusan sendiri. Aku mengangguk lagi. Hari-hari berikutnya berjalan dengan cepat. Rina terlihat sangat pemalu dan pendiam. Ia tidak banyak bicara. Lebih sering menunduk. Aku bahkan merasa kasihan. Ia membantu cuci piring tanpa diminta, dan selalu menawarkan diri menyapu halaman. Tapi, entah kenapa, sejak malam pertama dia tidur di rumah kami, aku mulai sering terbangun tengah malam. Ada perasaan tidak nyaman yang tidak bisa aku jelaskan. Perasaan seperti sedang berbagi sesuatu yang tidak seharusnya dibagi. Bukan baju, bukan makanan, tapi ruang, energi, atau entah apa. Yang paling membuatku tak tenang adalah cara Arfan bersikap pada Rina. Awalnya memang biasa saja, tapi semakin hari, ia semakin terlihat santai di hadapannya. Mereka mulai bercanda, kadang tertawa bersama saat menonton TV. Aku coba mengusir prasangka buruk, tapi saat aku duduk di samping mereka, Arfan tiba-tiba diam, dan Rina langsung pamit ke kamar. Seperti ada batas yang tak boleh kutembus. Aku ingin percaya, ini hanya aku yang terlalu sensitif. Tapi hati seorang istri kadang bisa mencium bahaya, bahkan sebelum mata menangkapnya. Dan malam itu, saat aku berdiri di balik tirai jendela, kulihat Arfan menyentuh pundak Rina pelan saat membantunya membawa galon air ke dapur. Rina hanya tersenyum kecil, tanpa menolak. Tak ada pelukan, tak ada pelanggaran jelas, tapi aku tahu sentuhan itu bukan sentuhan antara paman dan keponakan. Aku tahu, tapi anehnya, tak ada satupun yang bisa kujadikan bukti.
hanya sebuah momen cepat, nyaris tak terlihat. Kalau saja aku tak memperhatikannya dari balik tirai, tapi justru karena kulihat diam-diam, rasa bersalah malah menyerangku lebih dulu. Seolah akulah yang sedang mengintip sesuatu yang tak seharusnya. Malam itu aku susah tidur. Arfan masuk ke kamar dengan wajah tenang seperti biasa, bahkan sempat membelai rambutku dan berkata pelan, "Besok, kamu jangan masak yang berat ya. Aku mau ajak kalian makan di luar." Lalu dia mencium keningku. Lembut, terlalu lembut untuk seorang pria yang sedang menyembunyikan sesuatu. Atau mungkin justru itulah topengnya. Aku hanya tersenyum kecil. Tapi dalam hati, aku bingung bagaimana bisa seorang pria terlihat begitu tulus, tapi meninggalkan jejak yang membuatku sesak. Beberapa hari kemudian, aku mulai menyadari banyak hal kecil yang tak lagi terasa wajar. Rina mulai sering ikut duduk di meja makan bersama kami. Tak masalah, tentu saja, tapi caranya menyendok lauk dan meletakkannya ke piring Arfan sambil berkata, "Om pasti suka yang ini," membuatku ingin berdiri dan pergi. Arfan hanya tertawa dan bilang, "Kamu cepat belajar ya, Rin." Seketika aku merasa seperti penonton di meja makan sendiri. Lalu datang pagi yang membuatku tercekat. Saat aku sedang menyetrika pakaian, kudapati satu celana pendek Arfan yang bukan miliknya. Bukan motif yang biasa ia pakai. Di saku belakangnya, ada sehelai kertas lipat kecil bertuliskan, "Jangan lupa, janji sore ini." Aku tunggu di belakang rumah, tanpa nama, tanpa tanggal. Tapi aku tahu tulisan itu bukan tanganku. Dan aku juga tahu, tak mungkin Raffi menulis kalimat seperti itu. Aku ingin mengabaikannya, membuang kertas itu ke tong sampah, lalu lanjut menyetrika seperti tak ada apa-apa. Tapi tanganku gemetar, setrika itu kupadamkan. Dan aku hanya bisa terduduk di pinggir ranjang, menatap keluar jendela dengan kepala penuh tanda tanya, dan dada yang mulai panas. Mungkin aku salah, mungkin aku terlalu curiga. Tapi bisakah seorang istri salah saat nalurinya mulai berteriak pelan? Dan bisakah seorang ibu terus diam saat mulai merasa rumah ini tak lagi jadi tempat teraman untuk anaknya? Pertanyaan itu terus mengendap dalam pikiranku sepanjang malam. Bahkan saat aku mencoba memejamkan mata di samping tubuh suamiku yang hangat, tapi terasa asing. Keesokan paginya, saat matahari baru mengintip dari balik jendela kamar, aku terbangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena alarm, tapi karena gelisah yang menumpuk. Aku turun ke dapur untuk menyiapkan sarapan seperti biasa, mencoba menjalani rutinitas agar pikiranku tetap waras. Namun, saat aku sedang mengiris bawang, aku mendengar suara langkah kaki. Dua pausing, langkah yang pelan, hati-hati, seperti tidak ingin terdengar. Aku mengintip dari balik pintu dapur. Di ruang tamu, Arfan dan Rina berdiri berdekatan. Terlalu dekat. Rina memegang cangkir teh, dan Arfan membetulkan tali apron yang melorot dari bahunya dengan tangannya sendiri. Aku berdiri kaku, lidahku keluh, padahal ingin rasanya berteriak. Tapi, tidak ada yang kulakukan, hanya berdiri di balik tembok, seperti penonton dalam drama murahan, yang menyayat logika dan hati sekaligus. Detik berikutnya, Rina tertawa kecil, senyumnya manis. Terlalu manis untuk perempuan yang hanya keponakan dari kampung. Arfan menyambut tawanya dengan tatapan lembut, yang entah sejak kapan tak lagi ia berikan padaku. Dan saat aku masuk dapur, seolah baru datang, keduanya langsung pura-pura sibuk. Rina kembali ke kamarnya sambil menunduk, dan Arfan duduk di kursi sambil membuka ponsel. "Pagi sayang," katanya sambil tersenyum. Aku balas dengan senyuman paling palsu yang pernah kubuat seumur hidupku. Hari itu aku mulai mencatat dalam hati cara mereka saling bicara, caranya memanggil, cara Rina tertawa hanya saat Arfan ada di rumah. Semua seperti teka-teki. Dan aku, si istri yang dulu tak pernah curiga,
kini menjadi penyelidik dalam rumah sendiri. Yang membuatku makin sakit adalah kenyataan bahwa Raffi, anakku, masih memanggil Rina dengan sebutan Tante Rina. Ia bahkan sering duduk di pangkuannya sambil bermain. Rina memperlakukan Raffi seperti keponakan sungguhan, seolah semuanya memang sah. Dan Arfan, ia tetap bersikap seolah tak ada yang berubah. Tapi aku tahu, cinta yang dulu membuatku tenang, kini mulai berubah bentuk, bukan lagi pelindung, tapi perlahan menjadi sesuatu yang menyesakkan. Aku mulai sadar, pertahananku tidak bisa hanya berdasarkan rasa percaya. Aku butuh bukti, bukan untuk membongkar, tapi untuk menyelamatkan diriku dan anakku. Dan semesta, entah sedang iba atau kejam, memberikannya lebih cepat dari yang kuduga. Hari itu, hari Sabtu, Arfan bilang ingin mengajak Raffi keluar sebentar, cari mainan, katanya. Aku tentu mengizinkan. Aku pikir, mungkin itu waktu yang baik, agar aku bisa punya sedikit ketenangan, atau paling tidak, ruang untuk berpikir tanpa tatapan Rina yang terus membuatku gelisah. Setelah mereka pergi, aku membersihkan rumah seperti biasa. Tapi saat membuka pintu mobil Arfan untuk mengambil botol minum Raffi yang tertinggal, aku menemukan sesuatu yang membuat tanganku langsung melemah. Di bawah jok belakang, terselip sehelai pakaian dalam perempuan, kecil, berenda, dan bukan milikku. Aku berdiri kaku di samping mobil. Matahari siang menusuk kulit, tapi tubuhku malah menggigil. Aku ingin percaya itu bukan milik Rina. Aku ingin berpikir, mungkin itu terselip dari cucian atau nyasar, entah bagaimana. Tapi bagaimana bisa? Kenapa ada di mobil Arfan? Dan kenapa tersembunyi? Jantungku berdetak terlalu cepat saat ku bawa benda itu masuk ke dalam rumah. Ku periksa ke lemari cucian, ke kamar mandi, ke tempat-tempat biasa. Tidak ada potongan pakaian lain seperti itu. Semua terasa asing, termasuk perasaanku sendiri terhadap rumah ini. Saat Arfan pulang bersama Raffi, aku mencoba bersikap biasa. Ku tatap wajahnya likat-liket saat ia meletakkan belanjaan di meja, lalu mencium pipiku sejenak. Aku beli boneka dinosaurus yang bisa nyala. Lihat tuh, Raffi sampai gak mau lepas, katanya sambil tertawa kecil. Aku tersenyum, tapi hatiku kosong. Malamnya, aku menaruh pakaian dalam itu di atas meja nakas, menunggunya masuk kamar. Arfan tampak terkejut saat melihatnya. Ia menatapku, lalu tersenyum kecil. Senyum yang sangat aku benci malam itu. Mungkin nyasar dari cucian, bisa jadi punyanya Rina. Masuk ke mobil waktu dia bantuin bawa belanjaan tempo hari, katanya. Cepat, tanpa terlalu memandang mataku. Aku hanya diam. Dalam hati aku tahu, jawaban cepat adalah tanda kebohongan yang sudah disiapkan. Tapi aku juga tahu, menghadapi kebohongan kadang butuh lebih dari sekadar emosi. Butuh strategi, butuh kesabaran. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidur membelakangi Arfan tanpa sepatah kata pun. Dan lebih menyakitkan lagi, dia tidak mencoba memelukku. Padahal selama ini, dalam setiap pertengkaran kecil atau kesalahpahaman, pelukan Arfan selalu jadi penutup yang menenangkan. Tapi malam itu, tidak ada tangan yang meraihku, tidak ada bisikan minta maaf, hanya keheningan yang makin keras suaranya di dalam kepalaku. Pagi harinya, aku bangun lebih awal, bukan karena alarm, bukan juga karena harus menyiapkan sarapan, tapi karena dadaku sesak. Ada sesuatu yang tertahan sejak malam sebelumnya, seperti air mata yang belum sempat jatuh dan hanya menggantung di sudut hati. Aku masuk ke dapur, menyalakan kompor, dan menatap air yang mulai mendidih. Tapi pikiranku jauh tentang Arfan, tentang Rina, tentang benda itu yang masih tersembunyi di laci meja rias, dan tentang bagaimana caranya aku tetap tersenyum hari ini.
Ketika Arfan dan Rina duduk di meja makan, aku hanya berdiri, melihat mereka dari sudut ruang. Seperti orang asing di rumah yang dulu kubangun dengan cinta. "Mbak Arumi nggak makan?" tanya Rina pelan. Nada suaranya halus, tapi entah kenapa, telingaku justru mendengarnya seperti ironi. Aku mengangguk kecil. "Nanti aja." Mataku menatap Rina. Dan dia sempat menunduk, tapi hanya sebentar. Setelah itu, ia menatapku balik dan tersenyum. Senyum itu, lagi. Senyum yang tak bisa dijelaskan. Bukan sekadar ramah, tapi seolah berkata, "Aku tahu kamu tahu." Arfan memotong telur dadar dan menyodorkannya ke arah piring Rina. "Ini favorit kamu ya?" katanya pelan. Aku terdiam. Aku yang membuat telur itu. Aku yang berdiri sejak subuh. Tapi pujian itu, perhatian itu, ditujukan ke orang lain. Hari itu, aku mulai merasa benar-benar sendirian. Raffi pulang dari sekolah dan langsung berlari ke arah Rina. "Tante Rina, lihat nilai ulangan aku." Rina tertawa, memeluk Raffi dan memujinya, seolah ia memang bagian dari keluarga. Arfan hanya berdiri di dekat mereka, tersenyum, sementara aku berdiri di ambang pintu, merasa seperti tamu yang lupa dijamu. Malamnya, saat ku tatap cermin di kamar, aku tak mengenali wajahku sendiri. Aku lelah, tapi bukan lelah karena pekerjaan rumah. Aku lelah karena harus pura-pura baik-baik saja. Padahal hati ini seperti dirusak pelan-pelan dengan kebohongan yang disiram setiap hari, seperti air hujan di tanah yang sudah basah. Dan untuk pertama kalinya, aku berbisik pada bayangan di cermin, "Apa aku masih punya tempat di rumah?" Ini, pertanyaan itu menghantui pikiranku, seperti bayangan yang menempel di dinding. Tidak bisa disapu, tidak bisa dihapus, hanya bisa dihadapi. Dan malam itu aku sadar, aku tidak bisa terus-menerus menebak. Aku harus tahu, harus yakin, harus membongkar kebenaran. Bukan demi ego, tapi demi kewarasanku sendiri. Aku tak ingin menjadi istri yang curigaan, apalagi terlalu paranoid. Tapi ketika hatimu terus digerus rasa tidak aman, logika pun tak lagi bisa menjadi benteng. Maka dengan tangan gemetar, tapi hati yang mantap, aku mulai menyusun rencana. Langkah pertama, mengamat, bukan sekadar melihat, tapi benar-benar memperhatikan. Aku mulai mencatat, kapan Arfan pulang, kapan Rina keluar kamar, dan berapa lama mereka menghilang dari ruang tengah. Aku bahkan menyimpan catatan kecil di dalam laci dapur, berisi jam-jam mencurigakan, dan detil-detil sepele yang mungkin berarti banyak suatu hari nanti. Langkah kedua, mendengar. Kupasang telingaku lebih tajam dari biasanya. Dari balik pintu kamar, aku mencuri potongan obrolan mereka di malam hari. Tak ada yang terlalu vulgar, tapi cukup membuat dadaku sesak. Seperti ketika Arfan berkata, "Jangan tidur terlalu malam, nanti matamu sembab." Kalimat yang dulu sering ia ucapkan padaku, kini jadi milik orang lain. Dan yang paling membuatku ingin menangis, bukan hanya kata-katanya, tapi nada suaranya, lembut, penuh perhatian, seolah tak ada yang salah dari semua ini. Langkah ketiga, kamera kecil. Butuh waktu seminggu untuk meyakinkan diriku sendiri. Tapi akhirnya, saat rumah kosong dan Raffi sedang menginap di rumah ibuku, aku meminjam kamera mini dari teman lamaku, seorang ibu rumah tangga juga, yang pernah melewati badai rumah tangga seperti ini. Aku menaruh kamera itu di rak buku ruang tamu, menghadap sofa, satu lagi di dapur, tersembunyi di balik toples bumbu. Rasanya seperti mengkhianati rumah sendiri, tapi aku harus melindungi diriku, bukan? Selama 2 hari, aku berusaha tetap tenang, tetap menyajikan makanan, tetap menjemput Raffi, tetap menyapa Rina dan Arfan dengan senyum sopan. Padahal, dalam diam, aku sedang menunggu bukti bahwa aku tidak gila. Dan pada hari ketiga, ketika aku membuka rekaman dari kamera dapur, aku tak
bisa bernapas seketika. Di sana, terlihat jelas, Arfan berdiri di belakang Rina yang sedang memotong buah. Ia menyibakkan rambut gadis itu dari bahunya. Lalu berkata pelan, nyaris berbisik, tapi cukup jelas terdengar. Jangan manis-manis gitu, nanti aku makin sayang. Aku memejamkan mata, air mataku jatuh tanpa suara. Bukan karena aku tak menduga, tapi karena akhirnya aku tak bisa lagi menyangkal kenyataan yang sejak awal telah menamparku perlahan. Dan sekarang, aku punya bukti. Bukan hanya kecurigaan, bukan hanya firasat, tapi suara dan gambar yang nyata, yang bisa kulihat, ulang, dan simpan. Tapi anehnya, justru saat semuanya terungkap, aku merasa kosong. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu sengaja kupadamkan, menyisakan cahaya remang dari jendela yang tak sepenuhnya tertutup tirai. Rina sudah masuk kamar. Arfan masih di luar, katanya lembur. Katanya ada klien dari luar kota. Aku hanya duduk dalam diam, membiarkan tanganku menggenggam flash disk kecil tempat bukti itu tersimpan. Ingin rasanya aku menghempaskan semua ke wajahnya. Begitu ia pulang, ingin rasanya berteriak, menuntut, mengguncang tubuhnya dan bertanya, apa salahku? Sampai kamu tega memilih dia di rumah yang kita bangun bersama. Tapi aku tak melakukannya. Aku hanya duduk dan menunggu dia masuk rumah, dan bertingkah seolah tak ada yang berubah. Ketika Arfan akhirnya pulang, sekitar pukul 11 malam, ia masuk sambil tersenyum kecil. Kamu belum tidur? Tanyanya lembut. Menaruh jasnya di gantungan. Aku hanya menggeleng. Capek banget hari ini. Lanjutnya sambil duduk di sampingku. Merai bahuku. Aku menoleh pelan. Tatapan kami bertemu, dan untuk pertama kalinya, aku menatap matanya. Bukan sebagai istri yang rindu, tapi sebagai perempuan yang sedang menahan badai di dadanya. Capek ya karena kerja, atau karena harus jaga dua hati sekaligus? Tanya aku, pelan. Ia terdiam, senyumnya runtuh sepersekian detik. Sebelum ia tertawa pendek, dan menjawab, kamu terlalu banyak mikir, terlalu banyak mikir. Kalimat yang dulu kuanggap bercanda, kini terdengar seperti pisau tumpul yang ditusukkan lambat-lambat ke dalam luka yang belum kering. Aku bangkit, berjalan pelan ke kamar, meninggalkannya sendiri di ruang tamu. Tidak ada air mata malam itu, tidak juga marah, hanya hening yang mendidih di dalam tubuhku. Dan di sanalah, dalam gelap kamarku sendiri, aku tahu diam tidak akan menyelamatkanku. Tapi ledakan emosi juga bukan jawabannya. Yang kubutuhkan adalah waktu dan rencana. Karena jika suamiku bisa memalsukan wajahnya setiap hari, maka aku pun akan belajar untuk berpura-pura tidak tahu, sambil diam-diam menyusun langkah selanjutnya. Dan itulah yang kulakukan. Aku mulai menjalani hari-hari seperti biasa, tapi dengan pandangan yang tak lagi sama. Segalanya kini seperti panggung sandiwara, dan aku adalah penonton sekaligus pemainnya. Arfan tetap bersikap manis. Ia bahkan sesekali membawakan bunga atau makanan kesukaanku sepulang kerja. Hal yang sudah lama tidak ia lakukan, tapi perhatian itu datang terlambat. Hatiku sudah terlanjur waspada, dan setiap senyumannya bukannya membuatku tenang, justru terasa seperti jebakan. Rina pun semakin luas. Ia berjalan di rumah ini dengan langkah ringan, seolah bukan lagi tamu, tapi pemilik kedua. Ia ikut menata meja makan, menyalakan lilin aromaterapi, bahkan suatu hari menyiapkan makan malam saat aku sedang mengantar Raffi les. Aku bantu masak ya, Mbak Rumi, biar gak capek terus, katanya sambil tersenyum. Tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Aku hanya membalas pelan, iya, terima kasih. Tapi malam itu, aku tak tahan lagi. Setelah Rina masuk ke kamarnya,
dan Raffi sudah tidur pulas, aku duduk berdua dengan Arfan di ruang tengah. Lampu sengaja aku redupkan, agar suasana lebih tenang. Aku butuh bicara. Tanpa teriakan, tanpa emosi, tapi langsung ke inti. Aku mau tanya, ujarku pelan. Arfan menoleh. Tentang apa, Rina? Dia tersenyum, senyum andalannya yang selalu tampak tenang. Rina, kenapa? Apa kamu yakin dia keponakanmu? Tanyaku dengan nada datar. Aku sudah cek fotonya di media sosial. Tidak ada satupun foto keluarga yang membuktikan itu. Arfan tertawa pelan. Ya ampun, kamu sampai segitunya? Arumi, kamu ini terlalu banyak curiga. Rina itu anak sepupu jauh. Wajar kalau nggak banyak jejaknya di medsos. Dia juga anaknya tertutup. Kamu cemburu ya? Cemburu, kata itu meluncur dari mulutnya seperti tuduhan yang merendahkan. Sialas, kecurigaanku hanyalah ledakan emosi dari perempuan yang terlalu posesif. Aku tersenyum, tapi kali ini senyumanku justru membuatnya diam. Kalau memang aku cemburu, itu wajar, karena kamu suamiku, dan dia tinggal di rumah ini. Tapi kalau aku berhenti cemburu, kamu harus takut. Arfan menatapku lebih lama dari biasanya, tapi tak ada bantahan yang keluar dari mulutnya. Ia hanya mengalihkan pandangan, lalu berdiri. Sudahlah, malam-malam gini kok cari ribut. Aku membiarkannya pergi ke kamar, tanpa mengejarnya. Karena malam itu, aku bukan sedang cari ribut, aku sedang menguji apakah hatiku masih punya tempat di sisinya. Dan tampaknya jawabannya semakin jelas, terlalu jelas. Aku tak bisa lagi membenarkan apapun. Semua jawaban Arfan terlalu rapi, terlalu sempurna, terlalu cepat muncul, seperti skenario yang sudah ia hafal jauh sebelum aku sempat bertanya. Tapi, ada satu hal yang belum ia perhitungkan, bahwa seorang perempuan yang disakiti bisa menjadi sangat tenang justru ketika ia sedang merencanakan sesuatu. Dan rencanaku dimulai pagi itu. Rina pergi ke minimarket dan Arfan sudah berangkat kerja. Aku menggunakan kesempatan itu untuk masuk ke kamar tamu, kamar yang sejak 2 bulan terakhir menjadi tempat tinggal gadis itu. Ku kunci pintunya dari dalam dan mulai menggeledah dengan sangat hati-hati, bukan untuk mencuri, tapi untuk mencari kejujuran yang selama ini disembunyikan dariku. Laci pertama berisi kosmetik dan alat-alat perawatan wajah. Laci kedua lebih penuh, beberapa map dan dokumen yang sebagian besar sudah tersusun rapi. Tapi di balik tumpukan baju di koper, aku menemukan satu amplop besar yang membuat jantungku berdetak lebih cepat. Sebuah berkas fotokopi kartu identitas, slip pembayaran hotel, dan beberapa lembar bukti transfer bank. Semuanya atas nama Rina, tapi bukan ke alamat keluarga manapun. Salah satu alamat tujuan transfer bahkan tertulis A atau N, Arfan Rahmat. Tanganku gemetar. Jadi ini bukan sekadar hubungan pura-pura keluarga, ini lebih dari itu. Mungkin lebih lama dari yang kubayangkan. Ku potret semua bukti itu dengan ponselku, dan saat hendak keluar dari kamar, mataku tertumbuk pada bingkai foto kecil yang tergeletak di bawah bantal. Di dalamnya, foto Rina bersama Arfan. Bukan seperti foto keluarga, tapi seperti pasangan di tempat wisata, tersenyum begitu dekat, terlalu mesra. Aku berdiri lama di depan cermin kamar itu, tempat yang selama ini kutata dengan niat baik, dengan handuk bersih, selimut lembut, dan wangi pengharum ruangan. Kupikir aku sedang menjamu keluarga jauh, tapi ternyata aku sedang merawat luka yang perlahan menancap di tubuh rumah tanggaku sendiri. Sore harinya, aku pura-pura menyapa Rina seperti biasa. Ia tak tahu bahwa aku sudah melihat wajah aslinya di dalam bingkai itu. Ia tak tahu bahwa setiap senyuman yang kubalas hari mengandung satu kalimat diam yang belum kuucapkan. Siapa kamu sebenarnya? Dan sejak kapan
kamu tidur dengan suamiku?" Pertanyaan itu hanya bergema dalam hati, tapi rasanya cukup untuk membuat dadaku sesak setiap kali melihat mereka berjalan di rumah yang dulu aku pikir milikku, rumah kami. 1 minggu setelah aku menemukan foto itu, segalanya menjadi lebih jelas, tapi juga lebih menyakitkan. Arfan mulai lebih sering pulang larut malam. Rina pun tampak lebih percaya diri, bahkan sesekali keluar kamar dengan pakaian tidur yang terlalu tipis untuk ukuran tamu. Dan yang lebih menyayat, Arfan tak lagi berusaha menyembunyikan perhatiannya. Ia tertawa lebih keras pada candaan Rina. Ia memuji masakan yang aku tahu bukan buatan tanganku. Dan setiap kali aku masuk ke ruangan, keduanya diam, seolah-olah aku adalah gangguan, bukan istri. Aku mencoba bicara sekali lagi dengan Arfan malam itu di kamar. "Kalau memang kamu cinta dia, kenapa tidak kau jujur padaku sejak awal?" Ia mendesah pelan. "Kenapa sih kamu terus bahas ini? Aku capek. Jangan bawa-bawa emosi ke rumah. Rina cuma butuh tempat tinggal sementara. Kamu ini cemburuan banget. Sam di ruin." Lagi-lagi kata itu. Padahal aku sudah melihat bukti. Aku sudah punya foto, video, bukti transfer, semuanya. Tapi dia tetap menyangkal, dan itulah yang membuatku lelah. Bukan hanya karena disakiti, tapi karena dianggap bodoh. Malam itu aku menangis pelan di kamar mandi. Bukan karena Arfan, tapi karena aku menyadari rumah ini tak lagi memihakku. Dindingnya seolah bisu. Tidak membela. Meja makan yang dulu penuh tawa, kini menjadi tempat aku menyendiri. Makan tanpa suara. Raffi pun mulai bertanya, "Mama, kenapa sekarang sering sedih?" Aku hanya memeluknya erat. "Mama cuma capek, Nak." Tapi sebenarnya aku takut. Takut suatu saat anakku akan tumbuh dalam rumah yang penuh kepura-puraan. Aku takut Raffi mengira ini normal, bahwa seorang ayah bisa menyakiti ibunya di depan mata. Dan sang ibu hanya perlu diam dan tersenyum. Dan malam itu, aku mengambil satu keputusan. Aku harus pergi, bukan karena kalah, tapi karena aku tak mau tinggal di rumah yang tak lagi menjadi tempat pulang. Hanya jadi tempat menyaksikan kebohongan berjalan kaki di depanku dengan sandal rumah yang dulu kubelikan. Tapi sebelum aku pergi, aku akan meninggalkan sesuatu yang akan membuat mereka tahu bahwa aku bukan istri yang bisa disingkirkan begitu saja. Aku tak tahu dari mana datangnya keberanian itu. Mungkin dari air mata yang terlalu sering kutelan, atau dari hati yang sudah lelah berharap. Tapi malam itu, aku mulai menyiapkan semuanya. Bukan lagi untuk bertahan, tapi untuk pergi dengan kepala tegak. Langkah pertamaku adalah ke pengacara. Bukan untuk menggugat, belum, tapi untuk bertanya, meminta nasihat, dan yang paling penting, menyimpan bukti. Bisa dibuktikan secara hukum. "Bu," kata pengacara itu, setelah aku memperlihatkan rekaman, foto, hingga bukti transfer. "Kalau ibu memilih jalur resmi, posisi ibu sangat kuat." Aku mengangguk. Tapi bukan itu tujuanku. Aku belum ingin bicara tentang perceraian. Belum, setidaknya sampai aku yakin bahwa yang akan tersakiti bukan hanya aku. Langkah kedua, aku membuat salinan seluruh bukti. Kutaruh dalam satu map biru, rapi. Aku menulis surat, bukan surat cinta, tentu saja, tapi surat penutup dari seorang istri yang tak ingin lagi dimanfaat. Kalimatnya kutulis dengan tangan gemetar, tapi setiap katanya jujur, tajam, dan tenang. Dan pada malam keempat sejak aku membuat keputusan itu, aku menunggu. Bukan dengan marah, tapi dengan tenang. Seperti seseorang yang tahu badai akan datang, tapi dia sudah siap menatap langit tanpa payung. Rina baru saja keluar dari kamar mandi. Rambutnya basah, mengenakan daster tipis warna peach. Arfan duduk di ruang tengah,
sambil memainkan ponsel. Aku masuk pelan ke ruang itu, membawa map biru di tanganku. Arfan, boleh bicara sebentar? Ia menoleh. Rina ikut menoleh, lalu pura-pura hendak masuk kamar. Tidak usah pergi, Rin, kataku tenang. Justru ini juga tentang kamu. Wajah Arfan mulai berubah. Kamu kenapa sih? Mulai lagi drama. Aku tersenyum. Kalau ini drama, aku bukan tokoh utamanya. Kalian berdua yang menulis naskahnya. Aku letakkan map biru di meja, lalu duduk. Di dalamnya ada bukti, video, foto, bukti transfer, dan satu surat dariku. Rina tampak pucat. Arfan hanya tertawa miris. Kamu ngapain kayak gini, Arumi? Aku menatapnya lurus-lurus. Karena aku bukan boneka, aku manusia. Ibu dari anakmu. Dan wanita yang kamu pilih dulu. Sebelum kamu memilih bermain api dengan gadis yang bahkan kamu sembunyikan di balik nama keponakan. Tak ada teriakan, tak ada tangisan, tapi keheningan yang mengendap itu jauh lebih menyakitkan dari apapun. Arfan menunduk, Rina menendok, tapi aku berdiri. Besok pagi, aku dan Raffi akan pindah ke rumah ibu dulu. Aku tidak akan menghalangi kalian, tapi aku juga tidak akan membiarkan anakku tumbuh dalam kebohongan. Dan saat aku melangkah ke kamar, ku tinggalkan mereka dengan satu kalimat terakhir. Kalau aku bisa diam selama ini, bukan karena aku lemah, tapi karena aku tahu wanita yang tenang adalah wanita yang sedang menguatkan dirinya untuk pergi. Dan kali ini, aku benar-benar pergi. Pagi itu, aku bangun sebelum matahari terbit. Aku mengepak pakaian Raffi, lalu pakaianku sendiri. Tidak banyak, hanya cukup untuk beberapa hari ke depan. Sisanya akan kupikirkan nanti. Aku tidak menangis, tidak juga gemetar. Yang ada hanya diam dan detak jantung yang mengiringi setiap lipatan baju yang masuk ke koper. Raffi belum tahu apa-apa, tapi saat aku memeluknya sambil berkata, "Hari ini kita menginap di rumah Uti ya." Ia hanya mengangguk riang. Dunia anak-anak memang sesederhana itu. Tapi aku tahu, cepat atau lambat, ia akan bertanya. Dan ketika saat itu tiba, aku akan pastikan jawabanku tidak menyakitinya. Walau mungkin akan menyakitiku. Arfan bangun ketika aku sudah hampir selesai. Wajahnya masih kantuk, rambutnya acak-acakan. Tapi begitu melihat koper dan Raffi sudah berpakaian lengkap, ia langsung menegang. "Kamu mau kemana?" Aku menatapnya. "Ke tempat yang lebih damai." "Kamu serius? Bukankah kamu yang serius duluan?" Waktu memutuskan memilih dia, jawabku sambil menunjuk ke arah koridor, di mana suara langkah Rina baru saja terdengar. Rina muncul, berdiri di ambang pintu. Wajahnya tegang, tapi tetap menatapku dengan sikap defensif. "Mbak Arumi, jangan lebay deh, ini rumah Mbak juga. Kita bisa bicarakan baik-baik." Aku tertawa pelan. Bukan karena lucu, tapi karena akhirnya mereka mulai gugup. "Lucu, ya, selama 2 bulan ini kalian tidur nyenyak, makan enak, tertawa di belakangku, tapi baru sekarang kalian sadar. Aku adalah alasan rumah ini terasa seperti rumah. Dan ketika aku pergi, baru kalian tahu artinya kehilangan." Arfan mendekat. "Kamu gak perlu pergi, Arumi. Ini bisa kita selesaikan. Jangan bawa Raffi." Aku menatapnya lelah. Justru karena aku ibu, maka aku harus membawa Raffi. Aku gak mau dia tumbuh besar melihat ibunya dicurangi, tapi tetap bertahan. Dia tak menjawab, dan aku pun tidak menunggu. Dengan satu genggaman tangan Raffi, aku keluar dari rumah itu. Tanpa drama, tanpa histeria, tapi dalam diam itu, aku tahu, aku sedang membawa pergi satu hal yang tidak akan pernah mereka temukan lagi. Kedamaian. Dan saat pintu pagar tertutup di belakangku, aku mendengar langkah Arfan tak lagi mengejar. Entah karena ia terlalu malu, atau karena ia baru sadar kehilangan yang sesungguhnya
bukan saat aku pergi, tapi saat aku tak ingin lagi kembali. Dan keheningan itu mulai menggema, bukan hanya di dalam rumah yang kutinggalkan, tapi juga di hati mereka yang dulu merasa begitu yakin aku tak akan benar-benar pergi. Hari-hari setelah kepindahanku berjalan lambat di rumah ibu, aku mencoba menjalani rutinitas seperti biasa, tapi tetap saja setiap malam menjelang, ada luka yang dayam-dayam menyusup ke dalam sunyi. Luka yang bukan berasal dari pengkhianatan semata, tapi dari kenyataan bahwa aku sudah tidak bisa lagi menyebut rumah pada tempat yang dulu kusebut milikku. Ibu tak banyak tanya. Ia tahu sesuatu sedang retak dan membiarkanku memperbaiki napasku sendiri. Tapi yang membuatku kuat adalah Raffi. Senyumnya, tawa ringannya, pelukannya yang hangat. Di matanya, aku masih mama hebat, dan itu cukup untuk membuatku tetap berdiri. Sementara itu, di rumah yang kutinggalkan, segalanya mulai berubah. Arfan tidak lagi menemukan sarapan di meja makan. Baju kerjanya tidak tersetrika rapi seperti dulu. Suara Raffi yang dulu mengisi pagi, kini digantikan dengan keheningan. Dan Rina perlahan menunjukkan siapa dirinya yang sesungguhnya. Arfan menceritakannya secara tidak langsung melalui pesan singkat yang ia kirim padaku seminggu setelah kepergianku. Rina mulai berubah. Dia sering keluar malam, mulai banyak alasan. Rumah ini terasa hampa. Aku gak nyangka akan seperti ini. Aku membaca pesannya berulang-ulang, tapi tidak kubalas. Karena ketika seseorang baru menyadari nilaimu setelah kamu pergi, itu bukan cinta, itu kehilangan. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar dari tetangga. Rina pergi dari rumah. Kabarnya ia bertengkar hebat dengan Arfan. Katanya, ia merasa dikekang. Katanya, Arfan terlalu banyak menuntut. Lucu, pikirku. Dulu aku yang dituduh terlalu sensitif, tapi kini giliran dia merasakannya. Dan malam itu, Arfan datang ke rumah ibu. Ia berdiri di depan pagar, menatapku dari kejauhan. Aku cuma pengen ngobrol sebentar, katanya lirih. Aku berdiri di ambang pintu, tidak mendekat, tidak pula mengusirnya. Tapi aku tahu, inilah akhirnya, saat dimana dia akhirnya berdiri di tempat yang dulu kutempati. Sebagai orang yang tak tahu apakah masih punya tempat atau sudah benar-benar kehilangan. Karena akhirnya rumah itu memang tidak lagi hangat, tapi bukan karena aku pergi, melainkan karena ia membiarkan seseorang yang mencintainya benar-benar hilang. Dan sekarang, orang itu, aku, sedang berdiri di ambang pintu, menatap masa lalu yang datang mengetuk dengan wajah penuh penyesalan. Arfan masih berdiri di luar pagar, tak berani mendekat. Seolah tahu, batas itu bukan hanya pagar besi, tapi tembok kepercayaan yang sudah lama runtuh. Aku cuma pengen ngobrol sebentar, katanya lagi, suaranya lirih. Dan untuk pertama kalinya, tidak terdengar sombong. Aku menarik napas panjang, lalu membuka gerbang. Setengah cukup untuk mendengarkan, tapi belum cukup untuk memaafkan. Kami duduk berdua di bangku taman kecil depan rumah. Langit, malam cerah, tapi hening. Kami lebih pekat dari bintang-bintang. Aku salah, Rum, katanya akhirnya. Aku diam. Aku kira kamu gak akan benar-benar pergi. Aku kira kamu cuma marah sebentar. Tapi, sejak kamu gak ada, aku baru ngerti. Ternyata bukan Rina yang bikin rumah itu nyaman, tapi kamu. Aku menoleh, menatap matanya yang mulai berkaca. Tapi luka di hatiku terlalu dalam untuk langsung luluh hanya karena air mata. Kenapa baru sekarang kamu sadar, Fen? Setelah semua aku lalui sendiri, setelah aku harus menjelaskan pada Raffi, kenapa ayahnya gak lagi makan malam bareng kami. Ia tertunduk. Aku bodoh. Aku terlalu terlena. Rina cuma Engin Luwet, gak pernah benar-benar menggantikan kamu. Aku tersenyum pahit. Masalahnya,
Kamu membiarkan angin itu tinggal terlalu lama, sampai semua yang kamu bangun bersamaku, kamu tiup sendiri keluar jendela. Ia mendekat. Tolong beri aku kesempatan. Dan di sanalah aku tahu. Inilah titiknya. Titik di mana seorang perempuan harus memilih. Mempertahankan cinta lama yang retak. Atau membangun hidup baru tanpa harus berdiri di atas luka. Aku gak tahu jawabannya malam ini, Van. Ujarku pelan. Tapi satu hal yang pasti. Aku gak akan pernah jadi perempuan yang sama seperti dulu. Ia menatapku dalam. Tak berkata apa-apa. Karena ia tahu, perempuan di depannya kini bukan lagi istri yang mudah diredam oleh rayuan, tapi seseorang yang telah menemukan dirinya sendiri lewat kehancuran. Dan aku, untuk pertama kalinya, merasa bebas. Bebas bukan karena aku pergi, tapi karena aku akhirnya tahu bahwa diriku sendiri adalah rumah, bukan bangunan besar itu. Bukan Arfan. Bukan status istri, tapi aku sendiri yang selama ini berdiri paling lama, bertahan paling lama, meski dihancurkan berkali-kali. Tapi tetap saja, aku perempuan, dan seorang perempuan, sekuat apapun, tetap butuh tempat menumpahkan ragu. Maka malam itu, aku duduk bersama ibu di ruang belakang. Di antara bunyi kipas tua dan aroma teh melati, aku buka semua isi hatiku. Tentang rasa sakit, tentang marah yang kutelan, tentang Arfan yang kini mulai meminta pulang. Ibu tak banyak berkata-kata. Ia mendengarkan, matanya tenang. Sesekali mengusap tanganku dengan lembut. Lalu ia berkata pelan, "Kalau kamu tanya ibu, maka ibu cuman mau bilang satu hal. Rumah yang benar itu bukan tempat yang kita paksakan untuk kembali, tapi tempat yang membuat kita pulang tanpa disuruh." Aku menatapnya. Hening. Lalu ia melanjutkan, "Kalau hatimu masih merasa kosong waktu mengingatnya, mungkin kamu cuma rindu kenangannya, bukan orangnya. Jangan pulang ke tempat yang sudah tidak menyimpan cintamu, hanya karena kamu takut memulai dari nol." Aku menunduk. Kalimat ibu menamparku lembut, tapi dalam. Karena memang benar, yang kurindukan mungkin bukan Arfan, tapi momen saat aku masih percaya dia mencintaiku sepenuh hati. Dan mungkin itulah yang sebenarnya sudah mati. Keesokan harinya, Arfan mengirim pesan lagi. Ia bilang, Rina telah benar-benar pergi, bahwa ia ingin memulai dari awal, bahwa ia bersedia melakukan apapun demi memulihkanku, memulihkan kami. Tapi kali ini, aku tidak buru-buru membalas, karena aku sedang belajar bahwa yang pantas diberi kesempatan bukan dia, tapi diriku sendiri. Dan jika memang aku harus memulai hidup baru, maka aku ingin melakukannya dengan tenang, tidak dengan tergesa pulang ke pelukan yang dulu pernah menusuk. Dari belakang, tapi dengan langkah perlahan, pasti, dan penuh sadar. Karena rumah sejati bukan tempat yang penuh perabot mahal atau foto keluarga di dinding, tapi tempat di mana aku tak perlu terus-menerus mengorbankan harga diri demi disebut istri yang baik. Dan hari itu, aku berhenti mencoba menjadi istri yang baik versi mereka. Aku memilih menjadi perempuan yang benar untuk diriku sendiri. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin kamar masa kecilku. Rambutku tergerai, mataku sembab, tapi tidak lemah. Di pantulan itu, aku melihat seseorang yang pernah terpuruk, dan sekarang sedang bersiap untuk berdiri. Meski pelan, lalu aku duduk, menulis sebuah surat. Bukan untuk Arfan, tapi untuk diriku sendiri. Isi surat itu sederhana. Arumi yang dulu, terima kasih sudah bertahan. Bahkan saat semua terasa seperti ingin menghancurkanmu. Kini, kamu tak perlu lagi membuktikan siapapun bahwa kamu cukup baik. Karena kamu memang cukup dengan atau tanpa cinta yang dulu kamu perjuangkan sendirian. Jika kamu harus mencintai lagi suatu hari nanti, pastikan kamu tidak melupakan dirimu sendiri dalam prosesnya. Dan ingat, kamu pernah pergi tanpa menoleh.
Dan itu adalah langkah paling berani yang pernah kamu ambil. Setelah surat itu selesai, aku merasa lega. Seolah beban lama yang kupanggul selama bertahan-tahan, kini sudah kutaruh pelan-pelan. Sore harinya, Arfan datang lagi. Kali ini ia membawa bunga, baju rapi, wajah penuh harap. "Rum, maukah kamu pulang? Kita mulai lagi." Aku janji, semuanya akan beda. Aku menatapnya lama. Aku tidak marah, tidak menangis, tidak gemetar. Tapi aku tahu, jawabanku adalah simpul dari semua luka yang pernah dia buat. "Terima kasih sudah datang, Van," kataku lembut. Tapi aku tidak ingin kembali ke tempat yang membuatku harus kehilangan diriku sendiri. I ate him. Kali ini, Sangga-Sangga tak punya kata, dan aku melangkah pelan, kembali masuk ke rumah ibu, memeluk Raffi yang sedang menggambar di lantai. "Mama nggak jadi ikut ayah?" tanyanya polos. Aku tersenyum. "Enggak, Nak, Mama dan Raffi akan buat rumah baru yang nggak bikin Mama nangis." Setiap malam, ia mengangguk, lalu memelukku kecil. "Aku suka rumah yang itu, Ma." Dan sore itu, untuk pertama kalinya, aku merasa ringan. Bukan karena aku menang, tapi karena aku sudah memilih untuk tidak lagi tinggal di tempat yang menganggapku tak penting. Dan dari situlah, segalanya berubah. Bukan dunia luar, tapi aku sendiri. Aku mulai merancang hidupku dari awal. Bukan sebagai istri seseorang, bukan sebagai bayangan dari rumah tangga yang pernah kubangun, tapi sebagai perempuan yang tahu apa yang pantas ia perjuangkan dan apa yang sudah waktunya dilepaskan. Kupindahkan Raffi ke sekolah yang lebih dekat dari rumah ibu. Aku mulai bekerja paruh waktu di sebuah butik kecil milik sahabat lamaku. Hari-hariku sederhana, tapi penuh kendali. Aku bisa mengantar Raffi sekolah, memasak makan malam tanpa tekanan, dan menutup malam tanpa menangis lagi di kamar mandi. Kadang-kadang rasa sepi datang, tapi aku pelajari cara menemaninya. Aku tak lagi membenci kesendirian, karena ternyata sepi yang jujur jauh lebih damai daripada kebersamaan yang penuh kepura-puraan. Suatu hari, aku bertemu dengan seorang ibu muda di taman bermain. Ia baru pindah ke kota ini, dan kami sempat berbincang lama. Saat kutanya kenapa ia pindah, ia menjawab sambil tersenyum, "Karena aku akhirnya sadar, aku lebih pantas bahagia daripada hanya bertahan." Aku tersenyum, karena aku tahu, aku tidak sendiri. Arfan masih sesekali mengirim pesan. Kadang hanya menanyakan kabar Raffi, kadang mencoba membuka percakapan lagi, seolah semuanya bisa kembali seperti dulu. Tapi aku tidak membencinya. Aku hanya sudah melewatinya. Aku sudah tak lagi ingin kembali, karena sekarang aku tahu bahwa mencintai diri sendiri bukanlah bentuk egoisme. Itu adalah bentuk pertama dari penyembuhan. Dan malam itu, saat Raffi tertidur di sampingku, aku membuka lembaran buku harian yang baru. Kutulis satu kalimat sebagai pembuka bab hidupku yang baru. Aku pernah dicintai dengan cara yang salah, tapi aku memilih untuk tidak terus menyalahkan. Aku memilih untuk bertumbuh. Aku menutup buku itu dengan senyum kecil. Tidak ada yang sempurna, tapi kali ini aku tahu arah jalanku, dan meski langkahku masih pelan, aku yakin ini adalah langkah menuju tempat yang benar. Dan saat aku mulai menapaki jalan itu dengan tenang, tak kusangka takdir membawaku bertemu seseorang dari masa lalu. Siang itu, butik tempatku bekerja sedang ramai. Aku sedang menyusun beberapa koleksi baju di etalase saat seorang pelanggan pria masuk, mengenakan kemeja putih dan celana krem. Ia terlihat rapi, wajahnya tak asing. Butuh beberapa detik bagiku untuk mengenalinya. Randy, teman kuliahku dulu, lelaki yang pernah menaruh rasa padaku, yang dulu sempat dekat, namun kalah oleh sosok Arfan
yang terlalu cepat meminangku. Dulu, aku yang menjauh karena merasa Arfan lebih pasti, lebih mapan, lebih siap berumah tangga. Randy tampak terkejut juga, tapi ia segera tersenyum. Arumi, aku mengangguk. Kaget, bercampur kikuk. Randy, ya ampun. Kami duduk di kafe kecil samping butik. Obrolan mengalir lancar. Seperti tak pernah ada jeda. Bertahun-tahun. Ia sekarang bekerja sebagai konsultan, baru pindah ke kota ini karena alasan keluarga. Dan ya, dia belum menikah. Aku sempat dengar kamu sudah menikah. Katanya hati-hati. Aku tersenyum tipis. Sudah. Tapi sekarang, aku sedang belajar hidup sendiri. Ia tak bertanya lebih jauh, mungkin karena ia tahu. Ada luka yang tak perlu dikorek-korek hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu. Tapi yang paling mengejutkanku adalah caranya menatapku, bukan dengan kasihan, tapi dengan kekaguman yang tenang. Seolah ia bisa melihat kekuatan yang tersembunyi di balik semua yang telah kulalui. Dulu kamu gak seperti ini, ujarnya sambil menyeruput kopinya. Seperti apa? Tanyaku. Dulu, kamu lembut, tapi sering ragu. Sekarang, kamu masih lembut, tapi kamu tahu apa yang kamu mau. Aku tersenyum, menatap wajahnya yang matang dan tenang, karena aku sudah belajar bahwa jadi perempuan baik saja tidak cukup, kita juga harus jadi perempuan kuat. Apapun yang orang lain katakan. Obrolan itu singkat, tapi membekas lama. Bukan karena ada rasa yang tumbuh kembali, tapi karena aku sadar, aku bukan lagi Arumi yang dulu. Bukan lagi perempuan yang menggantungkan hidup pada validasi seorang suami, tapi perempuan yang tahu bahwa hidupnya berharga, meski harus berjalan sendiri. Dan malam itu, saat aku menutup pintu kamar, aku menatap wajah Raffi yang tertidur, sambil memeluk boneka kecilnya. Aku tersenyum, bukan karena ada lelaki dari masa lalu yang datang kembali, tapi karena aku tahu masa depanku tidak lagi tergantung pada siapapun, kecuali diriku sendiri. Dan saat keyakinan itu tumbuh sepenuhnya, aku merasa aku sudah sampai. Bukan sampai di tujuan, tapi sampai pada titik di mana aku tak lagi menoleh dengan sesal. Tak lagi berharap ada yang kembali. Tak lagi merasa perlu menjelaskan kepergianku. Aku tidak menang, karena ini bukan perlombaan, tapi aku pulih, dan itu lebih dari cukup. Beberapa minggu setelah pertemuanku dengan Randy, aku kembali menerima pesan dari Arfan. Kali ini panjang. Ia bercerita bahwa rumah itu kini benar-benar kosong. Ia sering duduk sendiri di ruang tamu, sambil menatap pintu yang tak pernah terbuka lagi untukku. Aku tahu aku sudah kehilangan kamu, tulisnya. Dan kehilangan itu lebih menyakitkan dari yang pernah kubayangkan. Tapi, kalau suatu hari kamu bisa memaafkan, aku akan tetap di sini. Aku membaca pesan itu sambil duduk di beranda, memandangi Raffi yang sedang bermain di halaman. Angin sore menyentuh pipiku, lembut dan jujur. Dulu, aku mungkin akan menangis membaca pesan itu. Tapi sekarang, hatiku tidak lagi rapuh. Yang tersisa hanyalah rasa syukur. Karena semua itu telah membawaku ke tempat di mana aku bisa melihat diriku sendiri dengan utuh. Aku tidak membalas pesan Arfan, tapi di dalam hati, aku berkata, terima kasih, telah menunjukkan bahwa tidak semua cinta harus dipertahankan. Dan bahwa meninggalkan bukan selalu berarti kalah. Kadang itu adalah satu satania, bentuk kemenangan yang paling diam-diam. Beberapa bulan kemudian, aku memulai bisnis kecil, menjahit pakaian anak-anak. Dengan merek yang kuberi nama rumah kita. Sebuah nama sederhana, tapi penuh makna, karena rumah bagiku kini bukan lagi tempat dengan atap dan dinding, tapi rasa. Tempat di mana aku dan anakku bisa tumbuh dengan bahagia, tanpa ketakutan, tanpa pengkhianatan,
Raffi tumbuh jadi anak yang ceria, dan setiap kali ia menggambar keluarga, ia menggambar dua orang saja, dirinya dan aku. Kadang aku bertanya, kenapa cuma Mama dan Raffi? Ia menjawab polos, soalnya Mama rumahku. Dan saat itu, air mataku jatuh pelan, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku tahu, aku telah menjadi rumah yang sebenarnya.